Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri atas saya sendiri, Fauzi Hernanto, kemudian Henry Muhammad Julianto, Muhammad Ramadan, Adam Syahid Rashidin, dan Muhammad Surya Sofyandi akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul AI untuk deteksi fraud perbankan, transformasi keamanan transaksi finansial di era digital. Struktur presentasi kami terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama, pengenalan yang isinya membahas transformasi perbankan digital dan mengapa keamanan menjadi prioritas utama. Yang kedua, latar belakang isinya mengenai tantangan apa saja yang dihadapi bank dalam mendeteksi penipuan serta keterbatasan sistem tradisional. Yang ketiga, solusi AI berbicara mengenai eksplorasi berbagai algoritma machine learning dan deep learning yang dapat diterapkan untuk fraud detection. Keempat, hasil dan manfaat. Kita akan melihat metrik-metrik keberhasilan studi kasus nyata serta dampak bisnis implementasi AI. Yang kelima, kesimpulan dan pengembangan masa depan yang berupa rangkuman pembelajaran dan lihat ke arah mana pengembangan teknologi ini ke depannya. Era digital telah mengubah cara orang bertransaksi finansial. Beberapa poin penting. Pertama, volume transaksi yang sangat besar. Miliaran transaksi digital terjadi setiap hari di seluruh dunia. Ini mencakup transfer uang, pembayaran tagihan, investasi, dan banyak lagi. Kedua, layanan 24/7 yang non-stop. Mobile banking, e-wallet, dan sistem transfer instan memungkinkan nasabah bertransaksi kapan saja, di mana saja, tanpa perlu datang ke kantor cabang. Ketiga, jangkauan global. Miliaran pengguna dari berbagai negara dan latar belakang akses layanan finansial online membuka peluang yang luar biasa, tapi juga risiko besar. Keempat, risiko keamanan meningkat. Semakin mudah akses, berarti semakin banyak celah dan peluang bagi penipu untuk melakukan kriminal finansial. Jadi, kenyamanan dan pertumbuhan harus diimbangi dengan keamanan dan fraud detection yang kuat. Bagian ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai betapa mendesaknya ancaman penipuan di sektor finansial saat ini. Kerugiannya itu total kerugiannya akibat fraud per tahun secara global diproyeksikan mencapai 262 miliar US dollar atau setara dengan 4,358 triliun rupiah. Lalu ada rata-rata fraud rate di seluruh dunia berada pada angka 2,4% dari total volume transaksi. Sistem tradisional yang memiliki tingkat false positif yang sangat tinggi mencapai 90%, yang berarti banyak transaksi sah yang justru dianggap mencurigakan. Seluruh data statistik ini bersumber dari laporan IBM dan World Economic Forum 2025. Selanjutnya ada jenis-jenis penipuan di perbankan, yaitu ada car fraud. Car fraud yaitu penyalahgunaan kartu kredit baik melalui fisik kartu yang dicuri maupun pencurian data informasi kartu untuk transaksi ilegal. Lalu ada account takeover, yaitu aksi peretasan akun milik nasabah pelanggan secara langsung dengan tujuan untuk melakukan transfer dana tanpa izin. Yang ketiga ada identity theft, yaitu tindakan mencuri data identitas pribadi seseorang untuk membuka rekening perbankan baru secara ilegal. Yang keempat ada money laundering, upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal melalui jaringan transaksi yang kompleks. Yang terakhir ada phishing, yaitu metode penipuan yang mengincar informasi sensitif nasabah melalui teknik manipulasi psikologis dan komunikasi palsu. Mengapa sistem tradisional gagal? Bagian ini menjelaskan kelemahan mendasar dari sistem keamanan konvensional dalam menghadapi era digital. Yang pertama, tidak fleksibel. Sistem tradisional bersifat statis, yaitu eh, memerlukan pembaruan manual secara berkala sehingga lambat dalam merespon ancaman baru. Terus ada false positif tinggi, yaitu banyak transaksi sah milik pelanggan yang terblokir secara otomatis yang mengakibatkan pengalaman pengguna yang buruk dan ketidaknyamanan bagi nasabah. Yang ketiga ada ketidakmampuan deteksi pola kompleks, yaitu penipuan tingkat lanjut kini dapat menyamar dalam pola transaksi normal sehingga sulit dideteksi oleh sistem berbasis aturan sederhana. Yang keempat adalah masalah skalabilitas. Dengan volume jutaan transaksi per detik, sistem lama tidak sanggup melakukan monitoring secara manual dengan efektif. Lalu yang terakhir, biaya operasional tinggi, sangat mahal. Dibutuhkan banyak analis untuk meninjau ribuan peringatan setiap harinya yang meningkatkan beban biaya institusi. Saya mulai dari slide 7 terlebih dahulu, itu tentang solusi Artificial Intelligence atau AI. AI meningkatkan fraud detection melalui pembelajaran otomatis dari data historis sehingga sistem mengenali pola fraud tanpa aturan manual. Juga ada mendeteksi anomali, itu dengan menggabungkan banyak variabel kecil yang sulit ditangkap sistem tradisional. Kemudian ada real-time processing, itu untuk memblokir transaksi mencurigakan dalam hitungan milidetik. Kemudian ada adaptif dan safe learning, ada fraud metode baru, itu untuk menyesuaikan diri dengan metode fraud yang baru. Dan terakhir ada semakin akur seiring waktu dengan feedback loop, itu melalui evaluasi hasil prediksi dan feedback loop. Kemudian di slide ke-8 ada algoritma machine learning untuk fraud detect. Algoritma machine learning yang digunakan itu ada random forest dan decision trees, yaitu membuat keputusan berbasis aturan data cepat dan mudah dijelaskan. Kemudian ada gradient boosting, itu untuk menggabungkan banyak model untuk mencapai akurasi yang sangat tinggi. Kemudian ada isolation forest untuk mendeteksi transaksi fraud sebagai anomali pada data yang tidak seimbang. Kemudian ada logistic regression dan FVM, itu untuk menghitung probabilitas resiko fraud secara terukur dan juga interpretable.
Dan terakhir di slide 9, ada deep learning untuk pola yang kompleks. Pertama ada ANN atau Neural Networks. Itu untuk memodelkan hubungan non-linear antar variabel transaksi. Kemudian ada LSTM atau Long Short Term Memory. Itu untuk menganalisis urutan transaksi untuk mendeteksi perilaku tidak wajar dari waktu ke waktu. Kemudian ada autocoder, mempelajari pola transaksi normal dan menilai penimbangan sebagai potensi fraud. Kemudian ada GNN, ada Graph Neural Networks. Itu untuk menanalisis hubungan antar akun, perangkat, dan merchant untuk menemukan fraud organization. Workflow Sistem AI Fraud Detection. Pada slide ini saya akan menjelaskan alur kerja atau workflow dari sistem AI untuk fraud detection. Prosesnya dimulai dari data collection, yaitu pengumpulan data transaksi, yaitu penjumlahan data transaksi seperti jumlah transaksi, waktu, lokasi, hingga merchant. Dan ini menjadi fondasi utama karena kualitas model sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Selanjutnya, masuk ke tahap feature engineering. Di sini data mentah diolah menjadi fitur-fitur penting, misalnya kecepatan transaksi atau velocity, pola penyimpangan dari kebiasaan normal, serta perilaku pengguna. Tahap ini penting karena AI tidak hanya melihat angka, tapi juga melihat pola. Setelah itu dilakukan model training, yaitu melatih model menggunakan data historis yang berisi transaksi fraud dan transaksi yang sah. Dari sini model belajar membedakan mana transaksi yang mencurigakan dan mana yang normal. Ketika sistem sudah berjalan, setiap transaksi baru akan diproses melalui real-time scoring. Model akan memberikan fraud score dengan rentang 0 sampai 100 dengan nilai tingkat risikonya. Berdasarkan skor tersebut, sistem akan melakukan decision making apakah transaksi disetujui atau tidak, atau perlu verifikasi tambahan. Lalu ada feedback loop, di mana hasil aktual digunakan kembali untuk melatih ulang model agar semakin akurat dari waktu ke waktu. Lalu, metrik keberhasilan fraud. Pada slide ini kita melihat bagaimana keberhasilan sistem fraud detection ini diukur. Metrik pertama adalah precision, yaitu dari semua transaksi yang terdeteksi sebagai fraud, berapa persen yang benar-benar fraud. Targetnya tinggi, di atas 95% agar sistem tidak sering menuduh transaksi yang normal. Kemudian ada recall yang mengukur seberapa banyak fraud aktual yang terdeteksi dalam sistem, targetnya di atas 90%. Karena fraud yang lolos bisa menyebabkan kerugian besar. Selanjutnya, AOC score, erosi yang menunjukkan kemampuan model dalam membedakan transaksi fraud dan legitimate secara keseluruhan. Nilai di atas 0,95, menandakan model sangat baik dalam klasifikasi. Selain itu, false positive rate, yaitu persentase transaksi sah yang salah ditolak. Ini harus ditekan serendah mungkin, idealnya di bawah 0,5%, agar tidak mengganggu pelanggan. Terakhir, ada inference latency, yaitu waktu yang diambil sistem untuk mengambil keputusan. Untuk sistem real time, targetnya di bawah 100 milidetik agar transaksi tetap instan bagi pengguna. Lalu ada manfaat implementasi AI fraud detection. Pada slide ini kita melihat manfaat nyata dari penerapan AI dalam fraud detection. Pertama, mengurangi kerugian. Dengan deteksi yang lebih cepat dan akurat, potensi kerugian akibat fraud yang bisa ditekan secara signifikan, bahkan hingga menghemat jutaan dolar per tahun. Lalu ada customer experience. Sistem AI mampu menurunkan false positif, artinya pelanggan tidak sering mengalami transaksi gagal, sehingga mereka lebih bisa bertransaksi dengan aman dan nyaman. Lalu ada regulatory compliance. AI membantu institusi keuangan mematuhi regulasi seperti AML dan KYC, karena transaksi mencurigakan bisa dimonitor dan didokumentasikan dengan baik. Terakhir ada efisiensi operasional. Dengan otomatisasi beban kerja, manual tim fraud bisa berkurang hingga 70%, sehingga sumber daya dapat dialokasikan ke tugas yang lebih strategis. Secara keseluruhan, AI fraud detection bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang perlindungan bisnis, kenyamanan pelanggan, dan keberlanjutan operasional. Terus tadi kasus yang pertama ada JVM Morgan Chase, implementasi AI fraud detection global. JVM Morgan Chase menerapkan AI untuk mendeteksi fraud secara global. Teknologi yang digunakan adalah deep learning, LSTM, ensemble models. Yang kedua, sistem ini menangani sekitar 150 juta transaksi per hari di lebih dari 170 negara. Hasil utamanya adalah flash positive rate turun hingga 70%, akurasi deteksi 35%, perusahaan menghemat lebih dari 300 juta dolar per tahun dari kerugian fraud. Keunggulannya adalah model AI bersifat explainable, sehingga dapat dijelaskan kepada regulator. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua, yaitu GrabFi Asia Tenggara, platform pembayaran digital multi layanan. GrabFi adalah platform pembayaran digital di Asia Tenggara dan menggunakan teknologi adalah Graph Neural Network dan Behavior Biometric, digunakan oleh 80 juta pengguna di 8 negara. Tantangannya adalah tingkat fraud awal sekitar 2 kali lebih tinggi dari rata-rata global. Hasil pencapaiannya adalah precision mencapai 98,5% dan recall mencapai 92%. Flash positive rate turun dari 2% sampai 0,3%. Deteksi pengambil alihan akun mencapai akurasi di atas 95%. Impact-nya adalah sistem mampu melindungi dari pola fraud, ring, dan serangan terkoordinasi. Selanjutnya adalah tantangan dan keterbatasan pada saat ini. Yang pertama itu data imbalance. Kasus fraud hanya sekitar 0,1 sampai 2% dari total transaksi. Yang kedua adalah adversarial attacks. Pelaku fraud terus mencari cara untuk menipu AI. Yang ketiga adalah explainability. Model deep learning sulit dijelaskan ke regulator. Lalu yang keempat adalah privacy constraints. Aturan perlindungan data membatasi penggunaan dan berbagai data. Dan terakhir model drip, pola fraud terus berubah sehingga performa model bisa menurun. Ke depan,
Ada beberapa frontier yang akan mengubah lanskap deteksi penipuan. Yang pertama, explainable AI. Pengembangan tool seperti SHP dan Lime untuk membuat keputusan model lebih transparan dan bisa dijelaskan. Kedua, federated learning, teknik di mana bank bisa berkolaborasi dan berbagi model pembelajaran tanpa berbagi data mentah customer. Ini adalah game changer dalam kolaborasi menjaga privasi pengguna. Kemudian, transfer learning berupa memanfaatkan pengetahuan dari domain terkait untuk meningkatkan deteksi penipuan. Kemudian, quantum computing dengan computational power yang jauh lebih besar akan memungkinkan training model yang lebih kompleks dan memecahkan masalah kombinatorial yang saat ini masih menantang. Kemudian behavioral metrics, analisis yang lebih dalam terhadap cara user berinteraksi dengan device atau app melalui pola pengetikan, kecepatan swipe layar, dan lain sebagainya untuk mendeteksi pengambil alihan akun lebih akurat. Terakhir, blockchain integration, yakni lock temper proof dan pembagian penipuan lintas institusi dalam buku besar yang terdistribusi untuk visibility yang lebih baik terhadap fraud ecosystem. Kesimpulan presentasi kami, pertama, AI adalah game changer dalam fraud detection perbankan modern, bukan lagi opsional, tapi sudah menjadi keunggulan kompetitif yang sangat diperlukan. Kedua, akurasi tinggi dapat dicapai dengan kombinasi machine learning dan deep learning yang tepat. Sistem dapat mencapai tingkat deteksi 99% dengan false positive rate kurang dari 1%. Ketiga, ROI sangat signifikan, jadi bisa menghemat ratusan juta dolar kerugian per tahun, ditambah perolehan efisiensi di sisi operasional. Keempat, keamanan 247, jadi sistemnya tidak pernah tidur, monitoring terus-menerus, dan adaptif terhadap ancaman baru. Kelima, future ready, di mana teknologi ini terus berkembang dengan explainable AI, federated learning, quantum computing, dan inovasi lainnya. Pada akhirnya, hal-hal di atas bisa menciptakan ekosistem finansial global yang terpercaya, aman, dan aksesibel bagi semua orang tanpa mengorbankan privasi dan keadilan. Tugas kami didasarkan pada referensi-referensi berikut. Referensi-referensi ini adalah kombinasi dari jurnal peer review, laporan industri dari IBM dan World Economic Forum, serta case studies dari implementasi nyata di perusahaan-perusahaan terkemuka. Semua referensi tersedia di link yang kami sertakan dan dapat diakses untuk verifikasi lebih lanjut. Terkait 3 pertanyaan untuk diskusi kelompok, berikut ini hasil diskusi dari kami. Yang pertama adalah, apa tantangan terbesar dalam bidang AI untuk deteksi fraud perbankan dan apa solusinya? Jadi ada 5 tantangan. Tantangan pertama adalah data imbalance yang ekstrim. Solusi kami menggunakan SMOTE untuk oversetting class fraud, menggunakan cost sensitive learning, menggabungkan supervised dan unsupervised model dalam ensemble. Kemudian tantangan kedua adalah false positive rate yang tinggi. Solusi yang kami usulkan adalah multi-stage verification. Tahap pertama AI screening yang sensitif. Tahap kedua behavioral checks. Tahap ketiga soft challenge. Tahap keempat explainable AI untuk membentuk customer service menjelaskan keputusan model. Kemudian tantangan ketiga, flow fraud yang terus berkembang. Solusi kami online learning arsitektur sehingga model bisa diupdate secara kontinu dan dengan data streaming, kemudian ensemble yang beragam plus adversarial training untuk meningkatkan robustness terhadap serangan yang sengaja dirancang untuk mengecoh model, kemudian graph neural networks untuk mendeteksi jaringan fraud yang terkoordinasi. Kemudian tantangan keempat adalah trade-off antara akurasi dan interpretabilitas. Solusi kami menggunakan SHAP dan LIME, menggunakan hybrid approach, melakukan rule extraction dan memberikan counterfactual explanation. Tantangan kelima adalah privasi data, sedangkan yang keenam adalah kebutuhan real time. Solusi kami adalah menggunakan federated learning agar bank bisa berbagi pengetahuan tanpa berbagi data mentah, kemudian mengoptimalkan mode melalui pruning, quantitation, dan knowledge distillation agar inference lebih cepat. Terakhir, menggunakan arsitektur microservice, edge computing, dan feature pre-computation untuk mengurangi latensi. Kemudian pertanyaan kedua, apa pengaruh positif dan negatif di masa depan dari AI untuk deteksi fraud perbankan? Dari sisi positif, menciptakan ekosistem keuangan yang jauh lebih aman dan terpercaya, mendukung financial inclusion karena bank bisa mengelola risiko lebih baik, transaksi sah menjadi lebih seamless tanpa banyak friksi keamanan yang mengganggu, kemudian menghemat biaya dalam skala besar dan mendorong standar keamanan cyber yang lebih tinggi termasuk AI melawan AI. Namun, ada juga dampak negatif yang perlu diwaspadai. Algorithmic bias dapat menyebabkan diskriminasi sistemik terhadap kelompok tertentu jika datanya bias, kemudian AI arms race, Dipu juga menggunakan AI, jadi bisa masuk perang senjata yang tidak ada habisnya dengan biaya besar. Resiko erosi privasi, karena untuk akurasi tinggi, sistem cenderung ingin mengumpulkan data perilaku yang sangat detail. Over-reliance dan de-skilling, institusi menjadi terlalu bergantung kepada AI dan kehilangan skill analisis manual. Kemudian pertanyaan nomor 3, inovasi apa yang akan Anda usulkan dan jelaskan serta alasan secara manfaat dari inovasi tersebut. Jadi dari kelompok kami mengusulkan 3 inovasi. Inovasi pertama adalah yang kami anggap paling strategis adalah menggunakan federated learning, alasannya menjawab masalah privasi dan regulasi data, mengatasi keterbatasan data pada bank kecil. Manfaatnya memungkinkan kolaborasi antar bank tanpa berbagi data mentah, menciptakan kecerdasan kolektif dan semacam herd immunity terhadap modus penipuan baru. Inovasi yang kedua adalah menerapkan explainable AI yang fokus pada counterfactual explanation, bukan hanya memberikan skor risiko, tapi juga menjawab 2 pertanyaan. Kenapa transaksi ini di-flag? Apa yang perlu berubah agar transaksi bisa di-approve? Manfaatnya meningkatkan kepercayaan nasabah, mempermudah regulator menilai fairness system, mempercepat investigasi fraud, dan mengurangi false positif. Inovasi ketiga adalah penggunaan autonomous AI agents yang melakukan threat hunting proaktif 24/7. Alih-alih menunggu transaksi masuk, agen ini menganalisis pola login, perubahan profil, dan anomali lain untuk mendeteksi akun yang sudah dikuasai penipu. Manfaatnya, pencegahan dini sebelum terjadi kerugian finansial, respon otomatis yang cepat, misalnya pembukaan akun, kemudian mampu beradaptasi lebih cepat terhadap pola serangan baru.
Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.